Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share sesuatu yang mungkin masih banyak di pikiran kalian ya, masih banyak mindset kalian yang seperti ini. Apakah kalau kita jualan dengan harga yang murah, kita pasti akan dapat banyak pembelian atau cepat laku? Oke, mindset seperti ini tuh harus diluruskan dulu ya. Mahal atau murah, itu relatif teman-teman. Sekarang aku tanya gini deh, apakah masih ada atau mungkin kalian sendiri masih ada orang-orang yang suka beli kopi di Starbucks dengan harga yang selangit itu, sementara di sebelah mereka atau di depan rumah mereka itu ada warkop atau ada yang jualan kopi saset tinggal kita seduh dan harganya itu murah banget. Kenapa masih ada orang yang beli di Starbucks? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masih banyak orang yang datang ke KFC untuk menikmati ayam dengan harga yang segitu, sementara di warung sebelah juga ada, atau di pinggir-pinggir jalan biasanya ada KFC juga, KFC KW lah, kayak gitu, ada. Dan aku pernah beli, harganya itu Rp6.000 per ayam, dan itu tebel banget. Rp6.000. Sedangkan di KFC yang asli harganya bisa kalian tebak berapa? Ya kayak gitu ya. Nah, kenapa masih ada orang yang beli di KFC? Loh, katanya kalau misalnya ada orang yang jualan dengan produk yang murah, mereka akan pergi ke orang yang jualan dengan produk yang murah, dengan harga murah. Katanya kalau misalnya toko sebelah katakanlah atau kompetitor jualan dengan harga yang murah, kita langsung takut. Wah, ini gimana nih? Ada kompetitor jualan harga murah, di sebelah lagi jualan produk yang sama harganya murah. Kenapa kita takut? Sedangkan Starbucks gak takut. Meskipun di sekelilingnya ada warung kopi banyak, tapi masih ada yang ke Starbucks. Oke? Meskipun di sepanjang jalan ada KFC KW yang dijual rombongan itu, KFC gak takut. Kenapa? Karena gak semua orang itu memilih harga. Gak semua orang itu memilih harga yang murah. Kenapa? Karena mereka itu lebih mengutamakan hal lain. Contohnya, kenyamanan. Contohnya, kualitas produk. Contohnya, fasilitas atau fitur yang disediakan. Contohnya, keyakinan terhadap brand atau produknya. Kalau misalnya kita katakanlah beli di Starbucks katakanlah, kita udah yakin, oh ini nanti pasti rasanya enak. Oh ini kita dapat fasilitas bisa duduk, bisa ada wifi gratis. Terus kalian tahu nggak, kaca Starbucks itu biasanya transparan kan? Transparan, kaca transparan, bukan tempat tertutup kayak gitu kan? Kenapa transparan? Karena untuk menunjukkan level atau istilahnya apa ya, status sosial yang lebih tinggi atau pride yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang ada di luar. Itu tujuannya. Jadi seolah-olah kita merasa dilihatin orang-orang yang di luar itu ngerasa kayak, wah mereka kaya banget ya bisa minum di sana. Mereka keren banget ya bisa minum di sana. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi alasannya. Kayak gitu. Jadi orang itu nggak hanya memprioritaskan harga. Oke? Contoh gampangnya gini deh. Kalau misalnya kamu ke bandara, ada di bandara, terus kamu lapar, kamu tahu harga mie atau nasi di bandara itu berapa? Bisa ratusan ribu loh. Tapi kalau kamu padahal di luar bandara itu ada warteg yang kamu bisa beli 15.000 udah kenyang. Kayak gitu. Kenapa kamu tetap milih makan di bandara? Ya karena tempatnya di situ gitu loh. Aku udah di situ. Males kalau misalkan suruh keluar terus balik lagi. Iya kan? Kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian di bus kalau pernah naik bis kota, yang bis ekonomi ya, bukan bis patas ya. Biasanya kan ada orang pedagang asongan yang jual mijon air putih. Itu kan di atas harga normal.
ya kan? Biasanya Mijon itu harganya kan sekitar, kalau di Alfamart atau Indomart biasanya kan cuman 3.500 setauku dulu ya. Tapi di sana bisa dijual 5.000. Ya kan? Teh yang ya teh itu ya. Itu biasanya kan cuman 3.500, di sana dijual 5.000. Tapi kita mau aja bayar. Kenapa? Ya karena kita butuh itu sekarang. Nggak mungkin kita turun bus terus kemudian ke warung atau kemana cari yang murah-murah. Nggak. Kenapa ya? Karena kita butuh itu sekarang dan itu ada, ya udah kita beli kayak gitu. So apakah harga termasuk prioritas utama customer? Belum tentu. Oke? Ada customer yang mending beli produk dengan harga mahal tapi kualitasnya bisa terjaga. Contohnya gini, let's say jam tangan deh, jam tangan ini aku beli dengan harga berapa ya ini ya, 1,5 kalau nggak salah, 1,5 atau 1,7 gitu loh jam tangan ini. Padahal di tempat-tempat sebelahnya atau di bawahnya, karena aku beli offline di toko, nah itu ada yang jual dengan harga cuman 50.000 dapat 2. ada yang jual 15 ribuan ada. Itu 15.000 ke ini 100 kali lipat itu harganya. Iya kan? 100 kali lipat kan? Nah, kenapa aku memilih beli yang ini? Karena yang pertama, aku yakin dengan brandnya atau mereknya. Yang kedua, aku ingin jam tangan yang awet, yang bisa buktinya ini 1 tahun masih nggak kena apa-apa, 1 tahun lebih. Aku nggak pernah ganti baterai sih sekali dulu. Soalnya ya memang aku pakai terus dari awal. Nah, itu pun free karena memang ininya komplimennya dari perusahaannya. Nah, kalau misalnya aku beli dengan produk dengan harga yang murah, mungkin besok aku udah ganti lagi, udah cari lagi. Atau bulan depan aku sudah cari lagi, bulan depan aku sudah cari lagi. Bayangin effort yang aku keluarin saat aku nyari lagi, pilih lagi, itu waktu loh. Tapi sedangkan kalau misalnya aku sudah pakai satu, udah nggak mau ganti-ganti lagi, waktuku bisa aku optimalkan, misalnya untuk istirahat, untuk bangun bisnis lain, untuk belajar hal baru, kayak gitu. Oke? Jadi banyak orang yang memprioritaskan waktunya dibandingkan dengan harga. Jadi jangan menilai ini gini ya. Jadi jangan menilai kalau misalnya kita jualan sesuatu itu menilai sesuatu dari sekeliling kita aja. Misalnya nih, katakanlah ya teman-temanku kalau misalnya beli sepatu, katakanlah belinya yang murah-murah, yang cuman 99.000, ada yang cuman 80.000, ada yang cuman 50.000, kayak gitu. Terus ngapain aku jual sepatu dengan harga 1 jutaan ke atas? Ya pasti nggak bakal laku dong. Nah, jangan melihat sekitarmu, lihat lebih luas lagi. Masa kamu cuma jualan di sekitarmu doang? Kalau misalnya kamu jualan di sekitarmu doang, oke, nggak masalah. Tapi kita kan fokusnya di bisnis online, teman-teman. Online itu menjangkau hampir seluruh dunia. Tapi kalau misalnya gampangannya, at least seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia ada 270 juta orang. Apakah kita menilai 270 juta orang yang ada di Indonesia itu sama dengan orang di sekitar kita? Katakanlah 10 orang di sekitar kita. Enggak. Beda-beda. Sifatnya mereka itu beda-beda. Jadi jangan bilang bahwa oh kalau misalnya aku jualan itu harus murah. No. Justru kalau kalian jualan produk murah, kalian bakalan dikira, wah ini produk KW, ini pasti produk gampang banget rusak, ini produk pasti ada cacatnya, kayak gitu. Oke? Nah, lalu gimana dong aku jualan kalau misalnya dengan harga mahal? Oke, gini, sebagai pengusaha kita itu jangan punya sifat kayak pedagang, tahu nggak? Jadi pedagang itu kayak gini. Aku beli gampangannya nih, aku beli katakanlah pisang. Aku beli pisang. Terus aku jualan pisang juga. Aku beli pisang katakanlah 5.000. 5.000 aku jual dengan harga 6.000. Udah gitu doang. Untungku 1.000. Itu pedagang. Kayak gitu. Tapi sebagai pengusaha atau pebisnis gak kayak gitu. Aku beli pisang. Aku beli es batu.
aku beli tempat minum, tek, aku beli blender, ya udah aku buat jus pisang, aku jual dengan harga satunya, katakanlah misalnya nih satunya itu cuman butuh setengah pisang, jadi 10.000, satunya 10.000 tapi cuman butuh setengah pisang, jadi satu pisang itu bisa menghasilkan 20.000. Ya udah, aku jual 20.000. Oke, sebelumnya aku jual cuman harga 6.000. Sekarang aku bisa jual dengan harga 20.000. Bentuknya berbeda dan orang akan memaklumi. Oh, memang harga jus itu segini. Oh, memang harga ini tuh segini. Kayak gitu. Oke? Itu satu. Kalian harus ubah bentuknya. Kalau bisa ubah bentuknya. Nggak harus ubah bentuk sih sepertinya, tapi harus ubah cara jualnya. Contohnya gini deh gampangannya, kamu jualan sepatu, kamu beli sepatu yang banyak kayak gitu, kemudian jangan lupa beli kaos kaki juga. Kenapa? Karena kamu nanti jual, misalnya katakanlah kalau pedagang biasa, kamu beli sepatu katakanlah harga belinya 100.000, kamu jual 110, dan udah kamu cuma untung 10.000. Tapi kalau misalnya kamu beli sepatu 100.000, kamu beli kaos kaki 5.000, kamu jual dengan harga 120.000, free kaos kaki. Harga sepatu 120.000, free kaos kaki. Kayak gitu, ada kata-kata free-nya. Maka kamu bisa untung 15.000. Oke? Tapi ada kata-kata free-nya. Kamu untung 15.000, untungmu lebih banyak. Tapi ada kata-kata free-nya yang akan menarik semakin banyak pelanggan. Kayak gitu. Jadi ada yang pelanggan yang memprioritaskan free juga, free item, sehingga mereka beli sepatu nggak perlu nyari-nyari lagi kaos kaki karena sudah free. Kayak gitu. Karena pasangannya sepatu kan kaos kaki. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu salah satu metode atau caranya. Atau kalau misalnya kamu memang bener-bener pengen jual dengan harga yang selangit, contohnya tadi sepatu kamu beli 100.000, kamu jual dengan harga 500.000, apakah bisa? Bisa. Gimana caranya? Kamu cari kolektor sepatu atau orang yang menyukai sepatu, yang contohnya nih, kamu beli sepatu 100.000 tapi yang desainnya itu sangat bagus. Kamu jual ke orang yang suka sepatu yang punya desain bagus. Jadi meskipun kualitasnya nggak bagus, meskipun dia nggak tahan lama, at least desainnya bagus. Kamu jual ke orang yang suka desain bagus. Jadi dia nggak ngelihat sepatunya, nggak ngelihat keawetan sepatunya, nggak ngelihat ketahanan sepatunya, lihat desain sepatunya. Jadi orang tersebut bakal mikir bahwa oh ini mahalnya karena desain. Kayak gitu, oke? Karena banyak orang yang nggak tahu nih. Banyak orang yang nggak tahu tentang, wah ini sepatunya dijual dengan harga 100.000. Kenapa? Karena yang jual ini nggak tahu. Nggak tahu kalau desainnya itu bagus. Desainnya itu harganya lebih mahal daripada harga sepatunya. Aku sudah menjelaskan bahwa kita itu bisa menjual produk yang kamu pikir itu nggak laku, tapi ternyata bisa laku dengan harga yang lebih mahal. Kenapa? Ya cek link di description box di bawah untuk lihat video ini. Kenapa bisa aku jualan produk yang menurut semua orang itu nggak laku, tapi ternyata bisa dijual dengan harga yang mahal. Cek aja link di description box di bawah. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk share video ini biar semakin banyak orang yang tahu dan sudah mulai nggak berpikir lagi tentang apakah kita harus jual dengan harga murah biar laku. Karena harga itu relatif. Jangan sampai kamu itu jualan mau untuk rugi hanya demi banyak pelanggan. Jangan kita jualan itu untuk untung. Jadi jangan memaksakan harga murah, tapi cari cara lain, cari solusi lain untuk menjual barangmu lebih baik lagi. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu ilmu-ilmu tentang bisnis dan terutama bisnis online dan berhubungan dengan e-commerce atau marketplace juga. Kalian juga bisa cek semua video yang sudah aku upload di channel ini untuk bisa belajar secara gratis. Saya Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!